Halo, kenalin nama aku Rara, umur aku 21 tahun dan aku di sini sebagai co-founder dari Microgreens. Jadi awal mula aku bangun usaha Microgreens itu bersama co-founder yang lain juga. Itu gara-gara gabut sih sebenarnya awalnya, karena lagi libur kuliah, nggak tahu mau ngapain daripada nggak ngapa-ngapain, akhirnya kepikiran buat bangun bisnis. Terus disaranin sama co-foundernya buat bisnisnya ke Microgreens gitu. Bisnis ini udah kita jalanin itu sekitar 1 tahun. Aku juga ngejalanin bisnis ini sambil kuliah sih, karena aku juga mahasiswa semester akhir. Kalau riset pasar, nah waktu itu tuh sempet ada yang nyaranin kan buat bisnis microgreens. Ya udah kita jalanin. Tapi pas kita udah nanam, itu malah nggak ada yang minat gitu. Karena mungkin dari segi harganya lumayan mahal ya dibanding sayur-sayuran lainnya. Terus sempat berhenti juga sih waktu itu karena nggak ketemu target pasarnya itu di mana. Terus pas kita udah berhenti, sekitar 2 bulanan tiba-tiba dari hotel, alhamdulillahnya hotel bintang 5 gitu ada yang ngekontak lagi, katanya nanyain ada stok microgreens nggak. Itu benar-benar waktu itu lagi nggak ada sama sekali karena benar-benar stop. Akhirnya kita adain dan alhamdulillahnya berlanjut sampai sekarang bisnisnya. Terus kalau buat sekarang omset kita udah di angka puluhan sih buat per bulannya. Berarti awalnya jadi sekarang alhamdulillah udah mulai ini ya, cuan banget gak? Iya, itu cuannya itu di setengah tahun belakangan. Awal-awal tuh benar-benar rugi. Cara kita menghadapin karena sempat rugi itu, jujur sempat kecewa sama diri sendiri juga karena main asal banyak aja gitu sekaligus tanamnya. Tapi dari situ kita jadi belajar, berarti buat bisnis itu emang harus bertahap, dan bisnis tuh emang pasti ada ruginya, pasti ada susahnya. Kalau mau senang-senang mulu ya nggak bisa jadi pebisnis. Jadi kita mitranya itu mulai dari petani, kita juga punya mitra, itu kita ngangkat petani-petani lokal biar bisa tahu tentang microgreens sama edible flower juga, biar mereka bisa ngerasain cuannya lah dengan menanam microgreens sama edible flower ini. Sedangkan untuk mitra lebih ke customernya itu kita ada dari hotel dan resto. Awal kita ngejalanin bisnis itu B2B karena tadi klien kita itu dari hotel dan resto. Tapi makin kesini itu karena kayak makin banyak orang yang consider dengan kesehatan, jadi ada klien dari B2C-nya juga. Jadi di sini kita itu nanam sesuai sama permintaan kliennya. Kebetulan di sini ada viola, ada dianthus juga kita punya, sama ada mini rose, ada pentas dan lain-lainnya. Lumayan banyak sih kita. Kalau buat microgreens itu kita buat yang paling banyak dicari sama klien itu ada pea shoot, ada juga red sorrel, ada brokoli, ada pok choy. Sebenarnya kalau edible flower sendiri kandungan nutrisinya itu nggak sebanyak microgreens, tapi dia lebih estetik kalau buat hidangan. Halo, nama saya Aryani Farsyah. Saya chef owner dari Ardita Restaurant and Lounge. Di Ardita Restaurant and Lounge kita memang pakai microgreen sama edible flower ya. Itu salah satunya memang untuk presentasi makanan. Jadi tujuan utamanya memang untuk presentasi makanan biar terlihat lebih menarik dan cantik. Karena kalau misalkan kita kasih
edible flower dan microgreens itu orang jadi lebih penasaran. Ini apa sih? Kok ada bunganya? Kok ada microgreensnya? Ada daunnya? Makanya memang akan menaikkan sellingnya juga sih, karena orang balik lagi ya, itu mereka tertarik sih. Kita prefer memilih supplier yang bisa memberikan produk yang emang fresh banget gitu. Jadi memang itu baru dipotong atau apa gitu. Jadi dan itu jaga kebersihan banget ya, karena memang kan itu berhubungan dengan makanan. Jadi kita memang ada standar khusus. Edible flower sendiri kita paling lebih ke yang fresh sama warnanya yang nggak terlalu buram, dan kalau mungkin ukurannya sih. Berarti berdampak ya dari industri kuliner? Iya, berdampak banget gitu. Karena memang itu item penting yang ibaratnya penghias tapi penting gitu. Saran aku buat teman-teman yang baru mau mulai bisnis, apalagi yang masih muda itu mulai dulu aja. Mungkin dengan cari partner yang lebih ngerti dan lebih paham dengan bisnis yang akan kamu jalanin. Terus juga bisnis tuh bisa lewat apa aja. Kayak aku mungkin backgroundnya nggak pertanian, tapi aku mulai dengan background pertanian sekarang. Mungkin kayak gitu. Jadi jangan takut, jangan pesimis. Jadi mulai dulu aja semuanya.